Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan yang menyertai kita, sehingga sepanjang hari ini kita dapat bersukacita di dalam tugas dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, sebab kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kami membuat kami bersukacita. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan bahagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 15 ayat yang ke-5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Alkitab menegaskan yang disebut orang bodoh itu bukanlah orang yang tidak bisa atau tidak pandai dalam berpendidikan. Orang yang tidak mampu menerima pelajaran-pelajaran, bukan itu. Tapi yang disebut sebagai orang bodoh adalah mereka yang menolak didikan. Itu sebabnya orang bodoh bukan berarti orang yang tidak pintar. Mungkin saja mereka pintar, tetapi mereka yang menolak didikan. Rupanya dari ayat ini yang disebut sebagai orang yang bijak itu adalah mereka yang mendengar, yang menerapkan, yang menerima sebuah didikan. Didikan itu bersifat untuk mengubah, untuk memperbaharui, untuk menyatakan satu kebenaran. Itu fungsi dari sebuah didikan. Karenanya setiap orang yang mau mendengar, menerima didikan dengan baik, maka mereka akan meninggalkan segala kebodohan. Kesulitan untuk mencerna, kesulitan untuk melakukan satu kebenaran, sikap untuk mengalahkan semua keakuan, itu disebut sebagai orang-orang yang bijak. Nah, tentu bicara orang bodoh sebaliknya. Dia tidak mau mengerti, bahkan sepakat untuk menutup diri terhadap pengaruh yang datang dari luar, termasuk didikan-didikan dari orang-orang yang lebih tua. Karenanya, Alkitab katakan begini, siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Teguran yang dimaksud itu bermotivasi, bertujuan untuk mengubahkan. Menjadikan seseorang untuk dijauhkan dari segala resiko yang harus ditanggung. Tentu akibat-akibat dari sebuah kebodohan. Itu sebabnya siapa yang mengindahkan teguran, siapa yang menerima sebuah teguran dari akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh karena pelanggaran dan kebodohan itu, maka dia disebut sebagai orang yang bijak. Sulit memang bagi sebagian orang untuk ditegur, untuk menerima satu nasihat, untuk membuka satu wawasan terhadap yang lain. Mereka akan lebih menerima apa yang dimaksud, apa yang dapat diterima oleh logika berpikir orang tersebut. Dan itu merupakan sebuah kedangkalan. Itu merupakan satu kebodohan. Karenanya, setiap anak-anak Tuhan harus dengan rendah hati dapat menerima didikan. Dapat menerima teguran, karena didikan dan teguran itu
akan membawa seseorang lebih memiliki kehidupan yang bijak. Dengan teguran dan didikan itulah, maka seseorang itu akan bertumbuh kedewasaannya. Hanya orang-orang yang tidak mau ditegur, hanya orang-orang yang tidak menerima didikan, merekalah yang akan mengalami kemandulan, keterlambatan dalam hal rohaninya. Karenanya sekali lagi, mari kita belajar tentang didikan ini dan menerima teguran dengan hati yang lemah lembut. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi umat, menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.